adanya koalisi, kemudian mungkin juga dianggap menjegal Anies Baswedan untuk melaju dalam kontestasi Pilpres 2024, tampaknya ketika nama Anies Baswedan ini tidak pernah di-endorse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat Terminal Budaya tercinta yang sangat saya hormati, setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang juga merupakan Sekjen Partai Nasdem, Parpol Bustan Surya Paloh ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS Bogi oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Mei 2023, tampaknya menjadi sebuah hantaman yang cukup keras, khususnya buat Surya Paloh sebagai Ketua Umum yang pernah menyampaikan dengan tegas bahwa apabila ada kader Partai Nasdem yang terlibat dalam kasus korupsi, maka Partai Nasdem akan dibubarkan karena tidak layak untuk dipertahankan. Kalau kita lihat ekspresi wajah Surya Paloh pada saat memberikan keterangan pers pasca penetapan Johnny G. Plate ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu, ada suasana geram dan marah. Namun ia mencoba untuk menghibur diri bahwa itu sama sekali memang benar, tidak ada intervensi dari pihak manapun termasuk dari istana untuk mentersangkakan Johnny G. Plate ini. Karena kasus ini sebenarnya sudah diselidiki dan sudah tercium aroma korupsi itu pada pertengahan 2022. Jauh sebelum Partai Nasdem ini mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Namun tampaknya memang ini merupakan sebuah tamparan yang cukup keras buat Surya Paloh, salah satu petinggi Partai Nasdem yang bermarwah tinggi di dalam slogarde Partai Nasdem, justru malah diborgol sehingga ucapan yang terlontar dari Surya Paloh, dia mengatakan sangat mahal harganya bagi seorang Sekjen Partai Nasdem diborgol tangannya dengan mengenakan jaket warna pink. Ini tentu saja benar-benar merupakan sebuah sikap amarah yang tidak bisa dipendam hingga akhirnya terlontar kata-kata seperti itu. Tidak hanya keluarga besar Partai Nasdem, slogarde Partai Nasdem yang mengalami tsunami politik kalau boleh dibilang demikian, tetapi Partai Demokrat tampaknya juga merasakan situasi yang sama, turut berduka, hingga akhirnya secara tidak langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY pun membuat tweetan di akun Partai Demokrat yang diunggah oleh admin Partai Demokrat. Dia bilang begini, jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan untuk bisa maju, untuk tidak bisa membangun koalisi. Setiap warga punya hak untuk memilih dan dipilih. Pemilu diadakan untuk menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat. Ini diunggah pada tanggal 18 Mei 2023, sehari setelah penetapan Johnny G. Plate ini sebagai tersangka. Kalau kita simak secara tersirat apa yang ada di dalam cuitan AHY ini, sebenarnya ini lebih nuansa kedukaannya jauh lebih mendalam. Karena di situ ada tuduhan. Meskipun di situ tidak ada orang yang disebut namanya, tetapi kalau dari rangkaian kata-kata yang ada di dalam cuitan AHY itu tampak kuat sekali bahwa ini memang ada muatan politik, ada tendensi politik untuk menuding istana. Dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Karena mungkin sedang tahap belajar itulah setiap kali ada unsur kecurigaan, kemudian menuduh,
Bahkan juga sesekali para kadernya di media sosial juga melemparkan sejumlah fitnah di cuitan-cuitannya. Ini menandakan bahwa memang ada masalah di dalam tubuh Partai Demokrat. Dan kalau kita lihat rangkaiannya, memang yang pertama mungkin ya, Presiden Jokowi dituduh sebagai orang yang menghalang-halangi adanya koalisi, kemudian mungkin juga dianggap menjegal Anies Baswedan untuk melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tampaknya ketika nama Anies Baswedan ini tidak pernah di-endorse atau disebut-sebut oleh Presiden Jokowi pada saat Presiden Jokowi ini melakukan konferensi pers atau sedang melakukan kunjungan kerja seperti yang sempat dilontarkan beberapa waktu yang lalu ketika berada di Kebumen, Jawa Tengah bersama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mereka tampak akrab bertiga. Mungkin itu yang menguatkan bahwa nama Anies Baswedan ini seolah-olah tidak dianggap, tidak pernah di-endorse oleh Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua mungkin juga pertemuan Presiden Jokowi dengan relawannya. Beberapa waktu yang lalu kemudian dilanjutkan dengan kehadiran Presiden Jokowi dan menyampaikan orasi politik pada saat pelaksanaan musra. Dan nama Anies Baswedan saat itu tidak disebut sebagai rekomendasi dari hasil musra untuk dijadikan sebagai bakal capres 2024. Bisa jadi rangkaian peristiwa semacam itulah yang membuat AHY ini akhirnya melontarkan tudingan ngawur. Kalau boleh saya menggunakan istilah budayawan Kang Sobari, itu sebenarnya tidak ada cawe-cawe, tidak ada campur tangan bagi seorang Presiden Jokowi untuk melakukan intervensi lebih-lebih kepada parpol. Jadi menurut Kang Sobari, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengendorse beberapa nama itu sesungguhnya adalah sebagai tradisi politik baru untuk bisa memilih seorang pemimpin yang nanti diserahkan kepada rakyat sepenuhnya agar penerusnya nanti bisa melanjutkan semua program pembangunan baik itu fisik maupun non fisik yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi selama 2 periode. Jadi itu merupakan sebuah tradisi politik baru yang belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Kalau orang Jawa mengatakan jangan sampai tinggal gelanggang colong pelayu. Artinya setelah selesai menjabat langsung meninggalkan istana, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana masa depan negeri ini. Nah ini menurut Kang Sobari tampaknya Jokowi ingin membangun tradisi politik yang baru dengan mempersiapkan calon pemimpin yang tepat yang bisa meneruskan pembangunan yang telah dia rintis selama 2 periode. Jadi tuduhan kalau ada intervensi, ada upaya penjegalan dari pihak istana dan menghalang-halangi siapapun untuk menjadi bakal capres, tuduhan itu saya kira hanya dugaan-dugaan prejudis ya, yang sudah berprasangka buruk terlebih dahulu sebelum fakta itu terjadi. Ya mungkin begitulah risiko yang harus dialami oleh parpol yang baru belajar menjadi oposisi, sehingga selalu bersikap prejudis, selalu berprasangka buruk. Kalau saya ingat apa yang disampaikan oleh Eleanor Roosevelt ini sungguh bagus ya, bisa dijadikan sebagai refleksi bahkan mungkin juga bagi kader-kader Demokrat termasuk AHY ya, ketua umum parpolnya harus belajar dari kata-kata bijak ini. Orang hebat selalu berbicara mengenai ide. Orang biasa berbicara tentang kejadian sekitar, sedangkan orang kecil berbicara tentang orang lain. Nah, siapa yang selalu berbicara tentang orang lain ya bisa disimak sendiri. Jangan sampai ketua umum justru memberikan contoh ibarat pepatah buruk muka cermin dibelah. Jadi jangan menuding orang lain, jangan menyalahkan orang lain, tetapi harus sering-sering melakukan introspeksi diri agar bisa menjadi kekuatan oposisi yang
memberikan kemaslahatan buat rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.